Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 8 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar berjaga, bersedia, berdoa, dan bekerja, khususnya mengabarkan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu, Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026, berjudul Masa dan Waktu. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 yang berbunyi, jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Masa dan waktu telah Allah tetapkan oleh kuasanya sendiri. Mengapa Allah tidak memberikan pengetahuan ini kepada kita? Karena jika Ia melakukannya, kita tidak akan menggunakannya dengan benar. Pengetahuan itu justru akan menimbulkan keadaan yang menghambat pekerjaan Allah dalam mempersiapkan umat-Nya untuk berdiri pada hari besar yang akan datang. Yesus telah berkata kepada murid-murid-Nya untuk berjaga-jaga, tetapi bukan untuk waktu yang pasti. Para pengikut-Nya harus berada dalam posisi seperti prajurit yang mendengarkan perintah kapten mereka. Mereka harus berjaga, menunggu, berdoa, dan bekerja sambil mendekati waktu kedatangan Tuhan. Namun, tidak seorang pun dapat meramalkan kapan tepatnya waktu itu akan tiba. Sebab tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36, kita tidak bisa berkata bahwa Ia akan datang dalam 1, 2, atau 5 tahun. Dan kita juga tidak boleh menunda dengan berkata bahwa mungkin masih 10 atau 20 tahun lagi. Kita tidak diberitahu waktu yang pasti, baik untuk pencurahan Roh Kudus maupun untuk kedatangan Kristus. Kepada saya ditunjukkan bahwa ada sebagian orang yang jatuh dalam kesalahan besar dengan percaya bahwa tugas mereka adalah pergi ke Yerusalem lama. Ditulis pada awal tahun 1850-an ketika para pendukung zaman yang akan datang mengajarkan bahwa Yerusalem kuno akan dibangun sebagai pusat kesaksian Kristen yang memenuhi nubuat-nubuat tertentu dalam Perjanjian Lama. Dan bahwa mereka harus melakukan pekerjaan di sana sebelum Tuhan datang. Pandangan ini hanya akan mengalihkan pikiran dan perhatian dari pekerjaan Tuhan yang sekarang, di bawah pekabaran malaikat ketiga. Mereka yang berpikir harus pergi ke Yerusalem akan menaruh pikiran mereka di sana dan menahan dukungan bagi kebenaran masa kini demi mempersiapkan diri dan orang lain ke sana. Aku melihat bahwa misi seperti itu tidak akan membawa kebaikan nyata.
akan butuh waktu lama hanya untuk membuat segelintir orang Yahudi percaya pada kedatangan Kristus yang pertama, apalagi untuk percaya pada kedatangannya yang kedua. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita buka Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca perbincangan antara para murid dan Yesus sebelum Yesus terangkat naik ke sorga. Berbunyi, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para murid bertanya tentang kerajaan fisik, namun Yesus menjawab dengan kerajaan rohani, yaitu kerajaan kasih karunia. Itu sebabnya Yesus sampaikan tentang kecurahan Roh Kudus. Dan tentang kapan kecurahan Roh Kudus tersebut, Bapa sendiri yang tetapkan waktunya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Review Herald tanggal 22 Maret tahun 1892 paragraf 2. Memahami kapan kerajaan Allah akan dipulihkan bukanlah hal terpenting bagi mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah mengikuti Sang Guru, berdoa, menunggu, berjaga-jaga, dan bekerja. Mereka harus menjadi pernyataan karakter Kristus bagi dunia. Itu sebabnya Yesus janjikan kuasa, yaitu Roh Kudus, agar murid-muridnya menjadi saksi bagi banyak orang, yaitu menjadi pernyataan karakter Kristus bagi dunia. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf 3 yang berbunyi, gantinya menghabiskan kekuatan pikiran kita dalam spekulasi mengenai masa dan waktu yang telah Tuhan tetapkan dalam kekuasaannya sendiri dan yang ditahan dari manusia, kita harus menyerahkan diri kepada kendali Roh Kudus untuk melakukan tugas-tugas saat ini, untuk memberikan roti hidup yang tidak tercampur dengan pendapat manusia kepada jiwa-jiwa yang binasa karena kebenaran. Inilah bagian kita, para pengikut Kristus di penghujung zaman akhir ini. Waktu semakin singkat, karenanya kita harus semakin giat mengabarkan kebenaran, membagikan roti hidup yang murni dari Alkitab, tanpa campuran pendapat manusia. Nah, apakah contoh roti hidup yang tidak bercampur dengan pendapat manusia, dan apa contoh roti hidup yang bercampur dengan pendapat manusia? Berikut contoh dari roti hidup yang tidak bercampur dengan pendapat manusia. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal dua pribadi, yaitu mengenal Allah Bapa yang Yesus sebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal anaknya Bapa, yaitu Yesus Kristus yang Bapa utus. Karenanya hidup kekal adalah cukup mengenal hanya dua pribadi. Nah, perhatikan cuplikan berikut yang menjelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau kita tidak percaya ya, tentang Trinitas, bagaimana kita mau menyembah Allah? Kalau kita bilang, aduh udah nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita peduli. Kita tidak akan pernah mengenal Allah itu secara personal experience kalau kita tidak apa? Mencoba. Logos itu Allah sendiri. Kalau kita mau isolasi, 17 ayat 3, kita membuat Alkitab saling bertengkar dari dirinya sendiri. Itu penulis yang sama loh. Penulis yang sama. Prolog Injil Yohanes tidak mengizinkan untuk menafsir Yohanes 17 ayat 3, Yesus bukan Allah. Kata kai di situ adalah konjungtif, kata yang melanjutkan keterangan dari nominatif. Sang pendeta coba menjelaskan kepada umat bahwa Allah yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah Allah Trinitas. Karenanya penting sekali untuk mengenal secara intim. Benar, kita harus mengenal secara intim, tetapi Allah yang dimaksudkan bukan Trinitas, tetapi Allah Bapa. Kemudian, moderator Advent Media coba jelaskan bahwa kata dan
dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah kata sambung yang menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu bukan hanya Bapa, tetapi Yesus juga. Inilah roti hidup yang dicampur dengan pendapat manusia. Padahal Roh Nubuat berkata, baca Alkitab sebagaimana tertulis, sebagaimana itu dibaca. Dalam Yohanes 17 ayat 3 tidak ada kata Trinitas, baik tersirat maupun tersurat, dan Yesus sendiri berkata bahwa Bapanya lah yang disebut satu-satunya Allah yang benar. Nah, tentang Yohanes 17 ayat 3 ini, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 22 Maret tahun 1892 paragraf 5. Ia tidak memberikan wahyu baru, yaitu Yesus di sini. Yesus tidak memberikan wahyu baru kepada manusia, tetapi membuka pemahaman mereka akan kebenaran-kebenaran yang telah lama dikaburkan atau disalahartikan melalui ajaran sesat para imam dan guru. Yesus menempatkan kembali permata kebenaran ilahi pada tempatnya yang semestinya, sesuai urutan pemberiannya kepada para bapa leluhur dan nabi. Dan setelah memberikan pengajaran yang berharga ini kepada mereka, Ia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, sehingga segala sesuatu yang telah Ia katakan kepada mereka akan selalu diingatkan kepada mereka. Jadi, prinsip hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 sudah dinyatakan kepada para nabi dan bapa, tetapi dikaburkan oleh para imam dan guru. Itu sebabnya Yesus nyatakan kembali. Bukankah hal yang sama terjadi kembali sekarang ini? Karenanya kita perlu Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus agar kita dapat menjadi juru kabar bagi Yesus untuk kembalikan permata kebenaran ilahi Yohanes 17 ayat 3 ke tempatnya yang benar. Oleh sebab itu, tugas kita bukan untuk menentukan masa dan waktu. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 136 paragraf 2. Yesus telah berkata kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, tetapi bukan untuk waktu yang pasti. Para pengikutnya harus berada dalam posisi seperti prajurit yang mendengarkan perintah kapten mereka. Mereka harus berjaga, menunggu, berdoa, dan bekerja sambil mendekati waktu kedatangan Tuhan. Dan salah satu pekerjaan kita adalah memberikan roti hidup tanpa dicampur pendapat manusia. Kabarkan kepada banyak orang bahwa hidup kekal bukan mengenal Trinitas, tetapi mengenal Bapa dan Anaknya. Kerjakan di dalam Yesus oleh menerima Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran yang diberikan melalui pekabaran renungan pagi hari ini. Bagian kami bukan menentukan masa dan waktu kapan Yesus datang, tetapi bagian kami adalah berjaga, berdoa, bersedia, dan teristimewa, bekerja, mengabarkan kepada dunia pekabaran roti hidup, yaitu hidup yang kekal adalah mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman menerima Kristus, agar dalam Kristuslah kami mengabarkan roti hidup kepada dunia. Sebab hanya di dalam Yesus kami dapat menjadi saksinya yang penuh kuasa untuk menyatakan kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.